Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam kenal. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Wiwin selaku pembimbing mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau kita sebut PABP di kelas 11 TO2 ini, dan perkenalkan nama saya Oki Suryana dari kelas 11 TO2. Di sini saya ingin presentasi tentang bab 1 yang berjudul Membiasakan Berpikir Kritis dan Ilmu Teknologi atau disebut IPTEK, yaitu ilmu teknologi. Yang pertama adalah pengertian tentang kebiasaan berpikir kritis dan IPTEK atau ilmu teknologi. Kita bisa menelah, kita bisa membuka, kita bisa mengartikan bahwa membiasakan berpikir kritis, yang dimana berpikir kritis itu adalah berpikir dengan cepat, cermat, dan tepat. Nah, untuk yang IPTEK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana di buku ini, di bab ini disebutkan bahwa kita dianugerahkan untuk berpikir kritis, untuk mengembangkan ilmu teknologi yang bermanfaat bagi manusia maupun bermanfaat bagi diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah tiada, ilmu kita yang kita salurkan atau kita buatkan untuk manusia sehingga bermanfaat bagi manusia itu menjadi pahala kita ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Yang kedua adalah isi dari bab ini, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Sebelumnya mohon izin saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafa fil laili wan nahari layatin lil albab alladina yanquruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batil subhanaka fakina adaban nar. Shadaqallahul adzim. Di mana Al-Imran ini menjelaskan bahwa Allah tidak semata-mata, Allah tidak sia-sia menciptakan alam semesta dan bumi ini, menciptakan siang dan malam ini tanpa adanya tujuan dan manfaat. Dan kita sebagaimana di surat Al-Imran ini kita diberi anugerah yang sangat besar, yaitu anugerah berpikir. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan pas pertama kali, yaitu dalam bab ini berpikir kritis dan IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi. Nah, jadi dalam surat ini yaitu dan sebagaimana di surat Al-Imran ini kita manusia diberi anugerah yang sangat besar, yaitu anugerah pikiran, dan sehingga kita bisa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tentang jalannya masing-masing, yaitu kita diberi pikiran, kita diberi akal sehat, kita diberi akal yang cerdas itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ketika kita sudah pintar, ketika kita sudah punya segalanya, ketika kita sudah berada di atas, jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini semua adalah pemberian dari Allah, ini semua adalah anugerah dari Allah. Kita pintar, kita cerdas itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan asbabun nuzul di surat Al-Imran ini pada ayat 190 sampai ayat 191 ini, yaitu tentang di mana malam hari Rasulullah SAW bangun dan berbicara kepada Siti Aisyah, yaitu, ya Aisyah, saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Dan perkataan atau jawaban dari seorang Aisyah itu yaitu, ya Rasulullah, sesungguhnya Aisyah tidak keberatan
Aisyah sangat senang berada di samping Rasulullah SAW. Dan di malam itu Rasulullah beribadah sampai waktu subuh dengan menangis senangis-nangisnya. Dan Bilal pun menyampiri kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai menangis seperti ini? Padahal engkau dosa-dosa engkau semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya." Dan Rasulullah menjawab, Rasulullah menjawab, yaitu, "Tidak pantaskah menjadi hamba yang bersyukur?" Maksudnya yaitu kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan turunnya surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini, Rasulullah menangis senangis-nangisnya karena di ayat ini diajarkan tentang bersyukur, tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Dan sekarang lanjut ke isi yang kedua, yaitu tentang surat Ar-Rahman. Sebagaimana yang pertama tadi saya jelaskan yaitu isinya tentang surat Al-Imran ayat 191 sampai 191, dan itu merujuk kepada intek atau ilmu teknologi, di mana kita harus bersyukur, kita harus mengamalkan otak dan pikiran kita, mengamalkan kecerdasan kita yang untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik kepada orang, dan jangan sampai kita menyalahgunakan anugerah pemberian dari Allah, yaitu pikiran otak kita ingin dan untuk mencelakai orang lain. Dan sekarang saya ingin menjelaskan isi yang kedua, yaitu tentang surat Ar-Rahman ayat 33 yang sudah saya bacakan terlebih dahulu. Dan di sini adalah arti menurut saya cari di media sosial, yaitu artinya adalah surat Ar-Rahman ini tidak adakah yang bisa menembus langit atau menembus ujung-ujung langit kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya manusia dan jin pun tidak bisa menembus langit Allah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga dijelaskan bahwa surat Ar-Rahman ini bersangkut paut atau menyangkut tentang semangat belajar kita, agar kita lebih semangat belajar. Yang pertama adalah semangat belajar, gimana kita mengaktifkan supaya kita lebih semangat belajar, karena kita harus membiasakan belajar terlebih dahulu. Dipaksakan sesuatu yang tidak dipaksakan itu tidak akan benar. Seperti apa halnya? Seperti belajar. Belajar adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, kegiatan yang bisa berguna bagi diri kita sendiri. Kenapa belajar kita malas? Karena itulah cobaannya. Jika kita tidak tahan, ada kata-kata nih ya, jika kita tidak tahan dengan capek atau penatnya belajar, maka kalian harus sanggup dengan kebodohan kalian di masa depan nanti, harus sanggup dengan hinaan orang lain kepada kalian yang menghina kalian bodoh di masa depan nanti. Itu kata-kata, sedikit dari kata-kata dari saya. Dan untuk makna dari surat Ar-Rahman ayat 33 ini, yaitu tentang kita bersemangat untuk belajar. Jangan sampai kita malas-malasan belajar. Jangan, kita sebagai orang harus memiliki cita-cita yang tinggi. Gapailah cita-cita kalian semua dengan tinggi. Gapailah cita-cita kalian setinggi langit. Jangan kalian mempunyai cita-cita yang rendah. Karena ada kata-kata dari internet, saya lupa ya siapa yang cektarnya itu, jika kalian bermimpilah, bercita-citalah setinggi langit, ketika kalian jatuh maka kalian akan jatuh di bintang-bintang tersebut. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari surat Ar-Rahman ini. Tidak ada yang jelas tentang asbabun nuzul di surat Ar-Rahman ini, tetapi saya baca dari buku, yaitu tentang tafsir Indonesia yang bernama M. Quraish
Shihab yaitu dijelaskan bahwa menurut buku tafsirnya Asbabun Nuzul ini adalah kita lihat dulu Asbabun Nuzul dalam surat ini tentang menurut pakar tafsir Indonesia, saya ulang kembali ya, menurut pakar tafsir Indonesia yang bernama M. Quraish Shihab, dan di situ dijelaskan bahwa dia sudah memaparkan karya dia yang berjudul Tafsir Al-Misbah. Di situ disebutkan bahwa itu ayat surat Ar-Rahman ayat 33 itu menceritakan atau bermakna tentang kaum Quraisy, saya menyebutkan itu kaum Mekah yang bertentangan atau tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala atau Ar-Rahman. Maka di situ saya baca-baca tadi, saya analisis ringkasan cepatnya adalah ini berjalan atau sejajar dengan Al-Furqan ayat 60 yang dimana di situ disebutkan bahwa dan ketika dikatakan Allah atau Ar-Rahman, maka kamu sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Mekah yang musyrik itu mengatakan, siapakah Ar-Rahman itu? Nah, jadi dalam surat Al-Furqan ini sejalan dengan surat Ar-Rahman ayat 33, dan itu asbabun nuzul dari surat Ar-Rahman ayat 33. Menurut saya baca di buku, dan mungkin teman-teman kalian semua bisa mencari di internet, tapi saya baca di buku tentang, yaitu ada pakar tafsir Indonesia yang bernama M. Quraish Shihab, dengan hasil karyanya disebutkan di situ, hasil karyanya yaitu Al-Misbah, tafsir Al-Misbah. Dikatakan di situ bahwa di surat ini yaitu tentang kaum musyrik Mekah yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasannya yaitu setiap manusia itu memang berbeda-beda. Setiap manusia pasti berbeda sikap, berbeda akhlak, tetapi manusia itu harus mempunyai tujuannya masing-masing. Manusia harus mencapai kesuksesannya masing-masing. Karena setiap manusia harus mempunyai tujuan, dan manusia yang bijak adalah manusia yang mempunyai tujuan untuk masa depannya. Demikian presentasi dari saya Okti Suryana. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan presentasi dari saya, dan terima kasih juga kepada Ibu Wiwin yang telah membimbing kita semua tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi kita sudah menjelaskan isi dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, dan sekarang saya akan menjelaskan isi tentang ayat surat Ar-Rahman ayat 33. Dan sebelumnya saya ingin membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim.